يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب بدل آمن ودهر تاجر رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian beliau mengatakan ada satu fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita berzikir kepada Allah, kemudian kita memperdalam mengetahui fadilat-fadilat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Quran ada satu amal, ada satu pekerjaan, ada satu ibadah yang mana ibadah tersebut Allah ikut serta di dalam ibadah tadi. Kalau salat, Allah tidak melaksanakan salat. Puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi ada satu amal, ada satu ibadah, ada satu jenis taat kepada Allah yang mana Allah pertama-tama yang melaksanakannya. Itu apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Kemudian orang yang nomor dua setelah Allah adalah para malaikat. Sedangkan waktu itu manusia belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengajak ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mari puja Allah bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sana satu bukti siapa yang bersalawat itu orang yang kuat imannya kepada Allah. Karena Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, pasti mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian orang yang kurang bersalawat kepada Nabi atau orang yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi membuktikan imannya tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersalawat ada tiga golongan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah para malaikat-malaikat Allah, yang ketiga adalah orang-orang
Makanya ada satu amal, ada satu pekerjaan, ada satu jenis taat yang Allah melaksanakan terlebih dahulu dan Allah pun ikut serta di dalam mengamalkannya. Itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari ayat itu sudah dijelaskan saking istimewanya salawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang pertama-tama melaksanakannya. Kalau ibadah lain Allah tidak ikut serta, salat, puasa, zakat, ibadah, sedekah dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis setelah kita mengetahui ayat tentang keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian apa hadis-hadis atau cerita-cerita yang berkaitan tentang salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan sejarahnya Allah menciptakan manusia dan bangsa jin, yang paling mulia di antara mereka adalah para nabi dan para rasul. Di antara semua yang diciptakan Allah daripada manusia dan jin, yang paling mulia di antara mereka adalah para anbiya dan rasul. Para anbiya dan mursalin ini, para rasul Allah, jumlahnya 124.000 orang. 124.000 orang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma 25 orang. 124.000, Allah menyebutkan cuma 25 orang. Makanya ada nabi namanya Syam'un, ada Nabi Yusha bin Nun, ada Nabi Daniel, ada Nabi Haikal, ada Nabi Khaydir, ada Nabi Syif alaihissalam. Banyak nabi-nabi selain yang 25. Yang 25 inilah yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa jadi 25? Karena memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan cuma 25 orang. Di antara 25 orang ini yang dipilih oleh Allah ada 5 lagi yang disebut dengan ulul azmi, orang-orang atau para nabi yang lebih istimewa dari 25 tadi. 5 diambil. Derajat yang nomor 5 adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Derajat yang nomor 4 adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Derajat yang nomor 3 Nabiullah Isa alaihissalam. Derajat yang nomor 2 adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Derajat yang pertama adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi satu di antara 124.000 orang yang mana paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ayat, dan ayat itu menjadi jawaban dan menjadi sumber daripada kehidupan manusia, bagaimana berperilaku yang baik. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah, sesungguhnya dirimu wahai Nabi Muhammad yang istimewa, yang diakui Tuhan. Kalau ahli ibadah, banyak nabi ahli ibadah. Nabi yang mempunyai mukjizat, banyak para nabi mempunyai mukjizat. Cuma ada satu yang dimiliki Nabi yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Apa? Sesungguhnya dirimu sungguh 3 sungguh-sungguhnya dari Allah, sungguh mempunyai akhlak yang sangat mulia. Apa akhlak Nabi yang sangat mulia? Di antaranya beliau orang yang sangat mengasihi orang yang membenci terhadap beliau. Ini sulit nih. Orang benci kepada kita, beliau sangat cinta kepada orang yang membenci kepada beliau. Siapa contohnya? Ada contohnya seorang kafir Quraisy yang bernama Da'surah. Da'surah ahli pedang.
Jadi pernah ketika terjadi peperangan, Da'surah ini mengunting Nabi, mencari Rasulullah. Ketika di waktu malam, ketika Rasulullah sedang duduk, ternyata Da'surah meletakkan pedang yang sangat tajam di leher Nabi kita, Nabi Muhammad. Diletakkan, ujar Da'surah, ya Muhammad, siapa yang melindungi dirimu? Pedang di sini, sedangkan pedang orang Arab beda dengan pedang kita. Pedang orang Arab itu memang seperti lais bentuknya, seperti orang yang kisas. Itu sekali tebas langsung penggal kepala. Kan ada hukum kisas di Saudi itu, di Jeddah kebiasaan sekali tebas langsung kepala itu lepas dari badan. Selesai pakai tisu aja lagi. Malahan tuh darahnya itu hampir sedikit di pedangnya orang Arab itu. Kalau kita kan melihat di Jepang itu namanya samurai atau katana, itu luar biasa tajamnya. Jadi Da'surah meletakkan pedangnya di leher Nabi. Ujar Da'surah, ya Muhammad, siapa yang melindungi dirimu hari ini? Apa jawaban Nabi Muhammad? Allah, Allah, Allah. Ternyata ketika mendengar kalimat nama Allah, Da'surah ini tangan yang kuat, tangan yang kokoh ahli pedang, ternyata gugur. Itu namanya pedang. Diambil oleh Nabi kita, diletakkan Nabi di leher Da'surah. Wahai Da'surah, hari ini siapa yang menolong dirimu dari pedang ini? Ternyata Da'surah tidak bisa menjawab karena dia tidak mempunyai Tuhan. Ujar Da'surah, maaf, ampun wahai Muhammad, aku meminta tolong, ampuni diriku, dan aku meminta tolong selamatkan aku. Ternyata ujar Nabi Muhammad, wahai Da'surah, hari ini ku ampuni. Ternyata Da'surah ini melihat akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangankan beliau membalas, justru mengampuni Da'surah. Ujar Nabi, wahai Da'surah, memang ku ampuni. Akhlaknya Rasulullah. Akhirnya saat itulah Da'surah beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak cerita para sahabat-sahabat yang asalnya belum beriman kepada Nabi, dengan melihat akhlaknya Nabi, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khulqin 'azim. Nabi itu akhlaknya sangat mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malahan ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, itu para nabi dan para rasul masing-masing mempunyai pangkat. Ujar Nabi Musa, ana kalimullah, aku orang yang bisa berbicara dengan Allah. Ujar Nabi Ibrahim, ana khalilullah, aku adalah kekasih Allah. Ujar Nabi Isa, ana ruhullah, aku adalah wahyu Allah. Ujar Nabi Sulaiman, aku adalah seorang raja. Ternyata Nabi kita ketika ditanya, man anta, siapa dirimu? Ana abdullah. Jawaban Nabi, aku adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saking tawadhunya Rasulullah, rendah dirinya Nabi, mengaku hamba. Arti hamba ini terserah tuannya, terserah orang yang membelinya, terserah orang yang menciptakannya. Seakan-akan Nabi tidak mempunyai rasa pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun bangga dengan Nabi. Akhirnya subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menjalankan Nabi Muhammad bi'abdihi. Allah memanggil Nabi Muhammad bukan dengan pangkat, tapi dengan pangkat yang sangat mulia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hamba, tapi disandarkan dengan nama Allah, bi'abdihi, dengan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan di sana tergambar Allah tidak mau berpisah dengan nama Nabi Muhammad. Allah tidak mau namanya itu terpisah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istimewanya akhlak Nabi. Malah pernah dalam satu cerita, Abu Jahal itu pengen menjebak Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal ini membuat
satu lubang seperti sumur yang sangat dalam. Kemudian di atasnya ditaruh semacam jebakan di pakai pasir, seakan-akan tidak ada lubang. Jadi di bawah daripada sumur tadi itu jebakan, siapapun yang gugur susah untuk ditolong. Akhirnya menjadi Abu Jahal, orang kafir Quraisy, kita bunuh aja Muhammad ini, kita undang. Ternyata Abu Jahal ini memanggil salah seorang utusan untuk datang ke rumah Nabi untuk mengundang. Ternyata daripada suruhan Abu Jahal tadi memerintah seseorang tadi datang ke rumah Nabi, ya Muhammad. Itu Abu Jahal namanya Ammar bin Hisham. Kan ada dua, ada Umar bin Khattab, ada Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham nama Abu Jahal. Kita aja yang memberi nama Abu Jahal. Kalau orang Arab menyebutnya Abu Dzaka, abah pintar. Abu itu abah, bapak, Dzaka pintar. Tapi kalau kita namanya Abu Jahal, Abu ayah, Jahal bodoh. Akhirnya Abu Jahal tadi sudah memerintah anak buahnya datang ke rumah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ternyata Abu Jahal mencari, datang Nabi. Ujar Abu Jahal, wahai Muhammad, kami mengundang dirimu masuk ke rumahku. Ujar Abu Jahal, kami menjamumu. Padahal di muka rumah Abu Jahal ini bikin sudah lubang yang besar supaya Nabi terperangkap sana. Ternyata ketika Nabi pengen ke rumah Abu Jahal, dengan tenangnya Nabi berjalan, ternyata bagian atas itu jangankan hancur diinjak oleh Nabi kita, malahan seakan-akan tidak ada pengaruhnya. Ketika berjalan Nabi kita, Nabi Muhammad, ke hadapan Abu Jahal, ternyata bingung Abu Jahal kenapa tidak hancur. Seharusnya jebakan ini sudah diinjak Nabi, pasti Nabi masuk ke dalam itu sumur. Setelah Nabi pulang, apa yang terjadi? Abu Jahal mencoba, ternyata untuk Abu Jahal tidak masuk ke dalam sumur. Ternyata baru diinjak oleh Abu Jahal sedikit, sudah bagian atasnya roh. Ini salah satu akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi Nabi tidak ada di dalam hatinya dendam. Makanya pernah seorang ulama namanya Al-Habib Abu Bakar Adani, beliau ketika melihat ada orang yang dengki, ada orang yang sombong, ada orang yang misalnya pemarah, bingung. Kenapa bingung? Karena ujarnya, ketika aku masa kecil, kok tidak pernah melihat orang semacam yang dengki, orang yang hasad kepada orang lain, orang yang sombong di dalam akhlaknya. Karena memang mereka para ulama ini dididik seperti akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang bila orang berdakwah atau orang pengen bergaul dengan orang lain, yang dibawa adalah akhlak. Setiap orang yang membawa akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, pasti semua kalangan menerima. Sampai Abu Sufyan pernah ditanya, Raja Heraklius namanya. Jadi kerajaan zaman itu ada dua yang paling besar, ada Raja Romawi, ada Raja Persia. Dan dua-dua negara ini negara adidaya, dan berkuasa disebutkan dalam sejarah lebih daripada 1000 tahun. Kalau Amerika belum sampai 1000 tahun, tapi kalau Romawi, Persia itu lebih dari 1000 tahun mereka berkuasa. Dunia dikuasai mereka. Ternyata ada satu negara kecil, negara Islam, negara yang dibikin oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah Madinah, negara kecil. Mekah belum masuk lagi. Mekah itu belum ditaklukkan oleh Nabi sebelum turun idza jaa Nasrullah wal Fath. Jadi negara Nabi kita, Nabi Muhammad itu kota Madinah. Terdengar kabar oleh Raja Heraklius, ada seorang laki-laki pemuda yang mengaku menjadi nabi. Akhirnya Raja Heraklius, Raja Romawi ini menanya kepada pedagang-pedagang yang ke negeri Syam. Salah satunya Abu Sufyan dipanggil, siapa di antara kalian yang berasal dari Arab? Akhirnya pedagang-pedagang dari Arab dikumpulkan, dimasukkan ke istana raja. Akhirnya ketika dihadapkan dengan raja,
Ujar Raja Heraklius, siapa di antara kalian kenal yang bernama seseorang di kota Mekah namanya Muhammad? Ujar Abu Sufyan, aku paling dekat, hubungan paling dekat dengan itu Muhammad. Dia panggil Raja Heraklius. Di antara pertanyaan Raja Heraklius, apakah pernah pemuda yang mengaku nabi itu ketika kecilnya sampai dia umur 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, pernah satu kali ujar Raja Heraklius berdusta? Pernah nggak? Pertanyaannya. Ujar Abu Sufyan, dari semenjak kecil sampai umur 40 itu Muhammad satu kali pun tidak pernah berdusta. Makanya gelar Nabi Al-Amin namanya, orang yang sangat terpercaya. Bila Nabi mengatakan A pasti benar. Ada bakalan orang Arab mendustakan. Makanya bila di Arab bila sampai gelarnya Al-Amin itu super terpercayanya. Ini bendahara-bendahara bagus kalau Al-Amin nih. Jadi di antara Al-Aminnya Nabi ketika sebelum diangkat menjadi Rasul itu pernah terjadi konflik besar di kota Mekah peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Jadi siapa nih meletakkan Hajar Aswad? Ujar Bani Fulan kami, ujar Bani Fulan kami, ujar Bani Fulan kami, ujar Bani Fulan kami, ujar Bani Fulan kami. Akhirnya hampir terjadi perperangan karena kabilah. Ujar kepala kabilah, kalau begini terus kita akan saling bunuh-membunuh. Sedangkan kalau solusi meletakkan Hajar Aswad itu siapa? Akhirnya mereka berunding. Dalam rundingnya tercapailah kesepakatan siapa pertama kali orang masuk pada dalam Masjidil Haram itu orang yang terpilih meletakkan Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah. Ternyata ketika itu yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, ini Masjidil Haram jangan dibayar Masjidil Haram ini. Dulu istilahnya bangunan-bangunan tidak ada tempatnya penuh dengan istilahnya berhala-berhala orang kafir Quraisy. Dulu ternyata Nabi orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, terpilih dan Nabi meletakkan Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad ini batu mulia yang datang dari surga. Makanya setiap orang pasti rebutan mengucuk Hajar Aswad. Ketika itu Nabi tidak menyadari dan tidak mengetahui ternyata beliau terpilih orang yang meletakkan Hajar Aswad. Saking bijaksananya Nabi kita, besok hari meletakkan Hajar Aswad. Kepala suku sudah mereka istilahnya sepakat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal. Bila siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram, dia yang meletakkan Hajar Aswad. Mereka sudah pasrah menunggu. Ternyata bijaksananya Nabi, diambil Nabi selendang, diurak oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ujar Nabi, setiap kepala suku silahkan pegang ujung selendang ini. Jadi kepala suku misalnya 20, masing-masing memegang selendang. Jadi Hajar Aswad diletakkan di selendang tadi, dibawa oleh kepala suku. Keadilan Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal orangnya belum berumur 40 tahun. Belum lagi Nabi kita itu umur beristrikan Siti Khadijah. Bijaksana Nabi dibawa oleh semua kepala suku. Ketika mendekati Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, akhirnya disitulah Nabi dengan hormatnya meminta izin kepada kepala suku meletakkan Hajar Aswad di tempat itu orang mengucap itu. Saking akhlaknya Nabi kita, maka gelarnya Al-Amin. Makanya Abu Sufyan ini orang yang sangat musuh Nabi, orang yang sangat benci kepada Nabi. Pernahkah ujar Raja Heraklius dia berdusta seumur hidupnya? Satu kali pun tidak pernah berdusta. Kemudian ujar Raja Heraklius yang beriman kepadanya dari kalangan kaya dan miskin. Abu Sufyan dari kalangan orang miskin banyak. Apakah jumlahnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Makin bertambah. Ujar Raja Heraklius, ketahuilah itu adalah ciri kenabian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi akhir zaman. Karena apa? Dengan sebab bila orang itu, ujar Raja Heraklius, tidak pernah berdusta, berarti menunjukkan setelah itu dia pun tidak pernah berdusta.
Apalagi lagi ini adalah menyangkut nama Allah dan agama, ujar Raja Heraklius. Berarti orang itu adalah jujur, berarti benar itu Nabi. Kemudian yang nomor 2, yang menganut agamanya dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang budak. Apabila dari kalangan orang kaya, ujar Raja Heraklius, berarti mereka membuat satu permasalahan, satu daripada yang diagendakan menjadi ladang bisnis. Tapi kalau orang ini adalah kebanyakan orang miskin yang mengikutinya, ini adalah ciri Nabi akhir zaman. Kemudian setelah mereka mengikuti ajaran Nabi tersebut, malahan tambah bertambah, jangankan berkurang. Berarti benar yang diajarkan adalah ajaran agama yang benar dari Allah. Ujar Raja Heraklius, yang diajarkan apa? Tentang salat, puasa, berzakat, haji. Ujar Raja Heraklius, ketahuilah itu permasalahan yang sama diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Akhirnya Raja Heraklius waktu itu, aku pengen beriman kepada Nabi akhir zaman itu. Ujar uskup-uskupnya atau menteri-menterinya, wahai Raja Heraklius, apabila engkau beriman kepada Nabi tersebut, bagaimana nasib kerajaan Romawi ini? Maka apabila rajanya beriman, maka semua negara-negara yang dikuasai oleh Romawi mereka beriman kepada itu Nabi. Akhirnya tertahanlah, makanya Raja Romawi tidak sempat beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Raja Romawi namanya Heraklius, kalau Raja Persia Kisra, jadi masing-masing itu ada kekuasaannya. Jadi akhlak Nabi itu sudah dari kecil sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian Allah kepada Nabi kita itu adalah tentang akhlak. Makanya setiap manusia yang mengamalkan akhlak Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima dari semua kalangan apapun. Makanya saat ini ada satu, dalam kurun 2 minggu yang lalu, ada satu pengumuman orang Muslim yang sangat berpengaruh seluruh dunia, ada 15 yang terbanyak. Jadi ada mungkin 200, dipilih 15 yang terbaik. Yang masuk di sana siapa-siapa? Presiden kita Joko Widodo masuk, Raja Salman masuk, Muhammad bin Salman masuk, kemudian Syekhul Azhar Ahmad At-Tayyib masuk, kemudian lagi pimpinan Iran masuk, kemudian pimpinan Hamas masuk, kemudian lagi kalau orang Indonesia cuma satu, adalah presiden kita, kemudian Raja Dubai masuk, kemudian Raja Pakistan, presiden atau Raja Pakistan masuk. Urutan yang nomor 1 siapa? Adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Padahal beliau bukan raja, bukan orang kaya, raja bukan, keturunan raja bukan, orang kaya bukan, tapi pengaruhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara 215 yang paling hebat tadi, yang paling berpengaruh, dan nomor 1-nya adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada di Google tuh, ada 2 minggu yang lalu ada beritanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang beliau tiru dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Umar itu dari semenjak beliau bangun tidur sampai tidur kembali itu akhlaknya Nabi. Makanya setiap orang yang melihat beliau, murid-muridnya atau orang yang bertemu dengan beliau pasti jatuh cinta, Makanya setiap beliau datang ke Indonesia, yang hadir di dalam majelisnya beliau bukan orang menghendaki haus jutaan ribuan, tapi justru yang hadir itu jutaan manusia. Seperti di Pangkal kemarin. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti akhlak beliau. Jadi beliau itu kalau makan, sama murid-muridnya itu kan satu nampan. Jarang ada guru yang mau satu nampan sama murid, itu satu nampan sama muridnya. Jadi beliau itu makannya lambat, sambil berbicara santai. Kenapa beliau seperti itu? Supaya muridnya ini makannya banyak banget. Jadi
Beliau kadang menyuapi murid-muridnya makan. Jadi murid ini beliau tuh merasa dekat dengan gurunya, merasa bangga. Dan hampir semua murid itu merasa paling akrab dengan gurunya, karena akhlak itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau kalau makan daging atau ayam atau ikan, pasti habis makan itu beliau di salah-salah gigi itu kan ada sisa-sisa daging, sisa-sisa ayam, itu pasti ditusuk gigi itu. Ternyata memang akhlak Nabi setelah makan itu memakai tusuk gigi. Artinya semua gerak-gerik itu pasti ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang mengamalkan akhlak Nabi, walaupun bukan keturunan raja, bukan keturunan orang yang mulia, pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab akhlak itulah makanya ada instruksi. Salah satu sebabnya instruksi dari Allah, ajakan dari Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Yang pertama, ujar Nabi, atani atin min Rabbi Azza wa Jalla. Datang kepadaku seseorang malaikat yang diutus oleh Tuhan, ujar Nabi. Dan dia berkata, barang siapa yang bersalawat terhadap dirimu wahai Rasulullah, ujar malaikat tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang pertama, kataballahu lahu biha 10 hasanatin. Allah akan mencatat satu salawat tadi, contohnya sallallahu ala Muhammad, contohnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tadi melakukan kebaikan 10 kebaikan, 10 kebaikan, satu salawat. Makanya amalan di akhir zaman ini paling baik adalah salawat. Paling baik adalah salawat. 10 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, oleh malaikat akan dihapus dosanya 10 dosa. Satu salawat pertama menambah 10 pahala, menghapus 10 dosa. Nomor 3 akan mengangkat 10 derajat. Tidak gampang derajat ini. Satu derajat dengan satu derajat itu hampir perjalanan di negeri akhirat hampir 1000 tahun. Satu derajat ke satu derajat. Makanya di dalam surga itu, kalau kita di dunia kan persaingan itu jabatan harta. Paling siapa jabatan paling tinggi itu mulia, siapa paling kaya itu mulia. Tapi kalau di dalam surga bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi derajat ini. Siapa yang paling banyak, paling tinggi derajatnya, itu orang yang paling mulia di dalam surga. Tidak memandang harta, tidak memandang jabatan. Semua manusia bila masuk surga itu pasti dapat nikmat, tapi derajat itu yang membedakan mereka. Jadi bila bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti sudah mendapatkan 10 derajat. Kemudian yang nomor 4, ujar malaikat, wa radda alaihi mislaha, dan mengembalikan seumpamanya, wa radda alaihi, dan mengembalikan terhadap dirinya mislaha, seumpamanya. Jadi 4 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu salawat dibalas oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan Tuhan. Itu satu salawat. Barang siapa yang membaca 100 salawat, ini bukan 1 tapi 100, bukan menjadi salawatnya nih, sallallahu ala Muhammad 100, baca satu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 100. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dicatat bara'atan minan nifaq, dicatat diri orang yang membaca salawat kepada Nabi 100 tadi terlepas dari sifat munafik. Dan sifat munafik ini pendusta, tidak amanah, khianat. Tapi kalau bersalawat kepada Nabi, ini 3 sifat ini sedikit demi sedikit akan luntur dari diri manusia itu. Sifat-sifat kemunafikan akan dihilangkan oleh Allah, obatnya 100 salawat. Makanya anak kalau pengen menjadi orang saleh, suruh atau berikan bimbingan kepada anak baca salawat kepada Nabi 100 kali.
100 hari, 100 hari, 100 hari. Insya Allah anak tersebut mendapatkan kebaikan di dalam dirinya, hilang sifat-sifat kemunafikan. Pasti anak itu terbimbing dengan sebab salawat tadi. Ada sebutkan 100 hujat Nabi baca salawat, hilang sifat kemunafikan di dalam dirinya. Nomor 2, terlepas daripada api neraka. Artinya apa? Dirinya tuh seakan-akan dikontrol oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah dengan sebab membaca salawat tadi 100 kali salawat. Dan Allah akan menempatkan diri orang itu beserta orang-orang mati syahid ketika hari kiamat. Ini 100. Kalau 1000, nah ini hadis khusus. Man shalla alayya alfan zahama katifu katabi ala babil jannah mujanabi. Barang siapa yang mampu istiqamah mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad sehari 1000, 10 putaran 100, 1000, maka apa diberikan Allah? Zahama katifu katabi ala babil jannah. Pundaknya dengan pundakku berdampingan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya amalan yang paling nyaman, paling baik di akhir zaman ini adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak pernah diceritakan ada seseorang hamba daripada hamba Allah itu banyak melakukan dosa kepada Tuhan, banyak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia melaksanakan ibadah haji dengan anaknya, di tengah jalan meninggal dunia. Di tengah jalan meninggal dunia. Rupanya ketika sudah meninggal dunia, yang anak ini terus melaksanakan ibadah haji. Ketika tawaf di Ka'bah, dia jangankan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dibacanya cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala tawaf, sallallahu ala Muhammad, sa'i, sallallahu ala Muhammad. Ketika wukuf di Arafah, sallallahu ala Muhammad. Tidak ada bacaan doa, yang dibaca cuma salawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi ada seorang ulama bertanya, fulan bin fulan, kenapa engkau melaksanakan ibadah haji tawaf, sa'i, kemudian lagi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, Jumratul Aqabah, kenapa bacaannya salawat? Sedangkan banyak doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Kenapa tidak baca doa itu? Ujarnya, maaf wahai Tuan Syekh, sungguh terjadi pengalaman di dalam hidupku. Aku dengan orang tuaku pergi haji. Kemudian ujar ulama tadi, ketika kami pergi haji, orang tuaku ini di tengah jalan dia terkena penyakit di kota Basrah. Kota Basrah itu berarti daerah Irak. Ketika sakit, ternyata sakitnya itu membawa orang tuaku meninggal dunia, wafat di tengah jalan, dan tidak ada yang menolong. Akhirnya setelah beliau meninggal, jadi anak yang disalawat tadi ditutup pakai kain. Ketika setelah ditutup pakai kain, dibuka kain tadi, ternyata Allah menampakkan sesuatu ujian terhadap hati yang anak tadi. Muka orang tuanya dirubah oleh Allah menjadi himar, keledai, seperti kuda. Kalau sini kan keledai kan ada, yang ada kuda ada. Keledai adanya di Arab. Dulu ada kawan ketika awal datang ke Tarim, agar mau kan himar ini binatang aib kalau kita dekati, karena sebagai alat transportasi gantian dari sepeda motor. Karena kan naik gunung itu pakai himar, kalau pakai sepeda motor nggak bisa. Jadi kawan ini kan himar ini sering disebutkan dalam kitab-kitab ini, pengen menampilkan kepada orang-orang yang tinggal di Indonesia ini loh himar. Wah. Akhirnya melihat himar di tengah jalan,
dikurung, diikat nih di bawah pohon. Ternyata dia selfie sama himar. Orang Arab melihat bingung. Ih, maunya botolan himar. Kalau kita kan aib, hitungannya bagi orang Arab tuh aib kalau botolan himar. Apa nih kebanggaan dari himar ini jadi akun boboto? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, himar ini adalah binatang yang paling bodoh, maka hakun boboto orang-orang kada pintar. Akhirnya ujar orang Arab, ih, hakunnya boboto lawan himar. Kawan nih, nah sudah masuk di Facebook foto lawan himar. Padahal himar ini binatang yang sangat aib untuk didekati. Ternyata orang tua tadi mukanya dirubah oleh Allah seperti himar. Ujar yang anak setelah kejadian itu menangis karena aib dinampakkan oleh Allah. Kepala orang tuanya berubah jadi himar, keledai. Fahazina huznan syadidan, ketika aku sedih yang luar biasa. Ternyata tiba-tiba aku merasa mengantuk karena badan sudah merasa perjalanan jauh, perjalanan ini memakan waktu dan perjalanan memakan tenaga. Badanku merasa udah ada letih, lesu dan sebagainya, mengantuk. Ketika mengantuk itu ujarnya, aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpiku antara tidur dan jaga. Ternyata Nabi datang, wa ta'allaqa bih, dan Nabi memeluk dirinya, wa aqsama, dan Nabi bersumpah liyukhbirahu bi qissati walidih, dan Nabi bersumpah, ujar Nabi, aku akan memberikan kabar terhadap dirimu, cerita orang tuamu ini. Ujarnya anak, ya Rasulullah, ini kenapa Abah belum nih? Ujar Nabi, Allah menampakkan terhadap orang tuamu ini, orangnya ketika hidup di dunia suka memakan makanan hasil dari yang haram, dirubah oleh Allah. Terus ujarnya anak, kenapa engkau ya Rasul datang ke sini untuk apa? Karena itu ujar Nabi, aku datang memberikan syafaat terhadap orang tuamu. Diletakkan Nabi, tangan Nabi yang mulia di kepala itu orang tua, diusap oleh Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kepala orang tuanya tersebut berubah menjadi manusia seutuhnya dan meninggal dunia putih kekuning-kuningan bersih. Akhirnya anak bertanya, ya Rasulullah, apa amal orang tua ini? Jadi sampai engkau datang memberikan syafaat terhadap dirinya. Ujar Nabi, ketahuilah wahai fulan bin fulan, sesungguhnya orang tuamu ini dia tidak mau tidur di waktu malamnya kecuali telah bersalawat kepada diriku 100 kali sebelum tidur. 100 kali sebelum tidur. Setiap hari ujar Nabi, berumur-umur bertahun-tahun dia sebelum tidur pasti baca salawat 100 kali kepada Allah. Nah, dengan sebab 100 kali salawat itulah ujar Nabi, malaikat memperlihatkan kepada diriku di kuburku. Ujar malaikat, ya Rasulullah, ini amal fulan bin fulan sebelum dia tidur baca salawat kepada dirimu. Maka ujar malaikat, ini kumpulan salawatnya ya Rasulullah bertahun-tahun dan istiqamah melaksanakannya. Dengan sebab itulah ujar Nabi, aku memberikan syafaat terhadap dirinya. Makanya wahai ulama, ujar yang anak, semenjak aku mengetahui fadilat salawat kepada Nabi ini besar dan mulia, aku tidak pernah lagi meninggalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu suara ujar yang anak tadi, ketika aku di dalam mimpi tadi, sami'a hatiban yaqul, ada satu suara yang dari jauh mengatakan, sababul inayah allati haffat walidaka as-salatu wassalamu ala rasulillah, sebab pertolongan, ya suara tadi, sebab pertolongan yang menyelamatkan orang tuamu ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang anak, demi Allah, ujian anak, saat itu juga aku tidak pernah lagi meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam salat ada salawat kepada Nabi Muhammad, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Malahan salawat ini di dalam salat jenazah wajib dibaca. Yang pertama Fatihah, yang kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga doa untuk mayat. Doa untuk mayat. Tapi yang nomor 2 setelah Fatihah tidak ketinggalan mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Salawat menjadi rukun di dalam sembahyang fardu dan sembahyang jenazah. Tidak ditemukan di dalam salat jenazah itu tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Tidak ditemukan, yang ada cuma Fatihah, salawat kepada Nabi Muhammad, dan doa terhadap orang yang meninggal dunia. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad selalu ada. Makanya pemuda tadi, semenjak aku mengetahui fadilah salawat, ujarnya tidak pernah lagi aku meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang terakhir, ujar Nabi, Thalathatun tahta dhillir rahman azza wa jal yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan nanti ketika hari kiamat, orang itu mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Tuhan. Kan disebutkan ketika di padang mahsyar itu matahari di atas 1 kira di atas kepala manusia, panasnya luar biasa. Begitu panasnya paling 30 derajat, itu panasnya luar biasa. Apalagi ini di atas kepala kita tuh 1 kira matahari. Dan manusia itu banyak kepanasan, ada yang keringatnya sampai kepala, ada keringatnya sampai badan, ada keringatnya sampai pusat, ada keringatnya mandi dengan keringat, macam-macam setiap manusia pada mahsyar. Tapi ada 3 menjadi 3 golongan. Kalau khusus hadis ini, yang mendapatkan naungan Tuhan, dia tidak kepanasan, dia diberikan oleh Allah naungan, dia merasa dingin, merasa nyaman di padang mahsyar. Ada 3 golongan menjadi. Ujar sahabat, ya Rasulullah, siapa orang itu? Siapa orang itu? Ujar sahabat. Ujar Nabi 3 golongan. Yang pertama, man farraja an maqrubin min ummati. Yang pertama, orang yang menolong setiap kesusahan daripada umatku. Siapa, ujar Nabi, orang itu pernah menolong kesusahan daripada umatku, nanti akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ujar sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Makanya kita berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan sunnah Nabi. Seperti sebelum makan baca bismillah. Ini sudah alhamdulillah. Ya kawan bismillah katanya. Nah, ada yang nyata bismillah. Pakai sandal dengan kaki kanan. Kemudian memasang baju dengan tangan kanan. Bismillah dan sebagainya. Jadi yang pertama ujian Nabi adalah melepaskan kesusahan daripada umat. Yang kedua, menghidupkan sunnahku. Menghidupkan sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi seperti masuk ke dalam WC dengan kaki kiri dan sebagainya. Nomor 3 ujian Nabi, orang yang paling banyak salawatnya terhadap diri. Itu 3 golongan. Mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan lagi oleh sebagian ulama, salawat ini adalah salah satu amalan atau jenis taat kepada Allah untuk membuka pintu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pintu rezeki. Makanya kadang orang yang bersalawat kepada Nabi ini rezekinya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezeki yang paling besar adalah mulutnya, lisannya dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk memuji, mengucapkan salawat dan salam kepada orang yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kita tanpa ada taufik dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan mampu untuk berkata salawat kepada Nabi. Tapi kalau apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, insya Allah lisan kita mudah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan
kita diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah, dan salawat kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat, afiat dan umur, dan diberikan rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'arzuqna qawlan istiqamah wa 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma qadina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.